Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan kembali belajar tentang IPA, masih di tema 1 tentang sifat bunyi. Sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Sifat kedua, bunyi dapat menjadi kuat dan menjadi lemah atau mengalami interferensi. 3. Bunyi dapat mengalami pembiasan. 4. Bunyi dapat mengalami pelenturan. 5. Bunyi dapat mengalami pemantulan. 6. Bunyi dapat diresonansikan. Ketujuh, bunyi tidak bisa merambat dalam ruang hampa udara. Media atau zat yang dapat menjadi perantara sehingga bunyi dapat merambat. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat contohnya seperti dinding, batu, kawat. Yang kedua, perambatan bunyi dapat melalui zat cair. Contohnya seperti air di dalam ember, di dalam kolam, ataupun air laut. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui zat berupa gas, seperti udara yang ada di sekitar kita. Contoh kegiatan sehari-hari yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Anak-anak, apakah anak-anak pernah bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng dan benang? Anak-anak, suara teman di seberang bisa kita dengar melalui kaleng yang dibentangkan dengan menggunakan benang. Itu menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Benda padatnya yaitu berupa tali yang menghubungkan telepon tadi. Contoh yang kedua, bunyi dapat melalui benda cair. Contoh, ketika anak-anak berenang, anak-anak bisa mendengar suara teman-teman yang lain di atas atau di pinggir kolam renang. Itu menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Atau seperti gambar, ketika kita memasukkan corong ke dalam ember berisi air, kemudian embernya kita ketuk, kita dapat mendengar udara melalui corong tadi ketika batu diketuk-ketukan ke ember. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Benda gas contohnya adalah udara di sekitar kita. Contohnya adalah ketika lonceng dibunyikan, maka lonceng itu dapat terdengar sampai di telinga kita. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Pada dasarnya, ruang hampa udara itu adalah kosong atau volumenya 0. Sehingga suara atau bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara tersebut. Bunyi dapat dipantulkan.
Pemantulan bunyi ini terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Tetapi anak-anak perlu tahu, tidak semua bunyi yang mengenai dinding pantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi tersebut yang diserap dinding pemantul. Kemampuan itu tergantung pada keras lunaknya permukaan bidang pantul. Kita dapat mendengar bunyi atau suara yang keras ataupun suara yang lembut. Kuat lemahnya bunyi yang kita dengar tergantung kepada 1. Amplitudo sumber bunyi. Yang kedua, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Semakin jauh sumber bunyi, akan semakin lemah bunyi yang didengarkan. Sedangkan semakin dekat sumber bunyinya, maka bunyi akan terdengar lebih kuat. Yang ketiga adalah bergantung kepada resonansi yang terjadi. Yang keempat, adanya dinding pemantul yang sesuai. Macam-macam pemantulan bunyi. Ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ada yang disebut dengan gaung atau kerdam, ada juga yang disebut dengan gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika suara guru yang mengajar di dalam kelas dibandingkan dengan suara guru yang ada di lapangan. Suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan, sehingga suara yang keluar terdengar lebih lembut. Sedangkan saat guru berada di lapangan dengan suara yang keras, maka di sana tidak ada pembatas atau dinding-dinding pantul yang akan memantulkan suara guru tersebut. Gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas didengar. Itu yang disebut dengan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi di ruang bioskop, di gedung pertunjukan, gedung pertemuan, studio radio, dan di dalam gedung-gedung yang lainnya. Supaya tidak terjadi gaung, maka dinding-dinding gedung biasanya dilapisi oleh bahan-bahan yang dapat meredam bunyi, yang disebut dengan bahan akustik. Contohnya adalah kain wol, kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya. Mengapa itu terjadi?
Karena ada kemungkinan jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi berjarak jauh. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk memantulkan juga lama. Akibatnya, bunyi pantul yang terdengar jelas seperti bunyi asli. Gema dapat terjadi di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah. Perbedaan gaung dengan gema. Yang pertama, datangnya bunyi pantul pada gaung hampir bersamaan, sedangkan pada gema datangnya bunyi pantul tepat setelah bunyi asli. Yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang. Untuk gaung jaraknya dekat, sedangkan untuk gema jarak sumber suaranya dengan penghalangnya jauh. Yang ketiga, gaung bunyi yang terdengar tidak jelas. Untuk gema bunyi yang terdengar sangat jelas. Manfaat gaung, manfaatnya merugikan karena bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga tidak jelas didengar. Sedangkan gema menguntungkan karena datangnya tepat setelah bunyi asli sehingga terdengar lebih jelas. Manfaat gema: 1. Untuk mengukur kedalaman gua. 2. Mengukur jarak pada tebing. 3. Mengukur kedalaman laut. Manfaat keempat, diciptakannya speaker. Kelima, untuk mendeteksi keretakan suatu logam. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan memudahkan untuk pembelajaran materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. Tuhan memberkati.